Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Mesya Nurtalita Abdi dengan NIM 2024-53039. Tugas presentasi ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Struktur Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pratomo Setiaji Eskom Mkom. Saya izin sedikit menyampaikan materi tentang binary tree. Kita lanjut ke slide pertama. Di slide pertama ada sedikit definisi dari binary tree. Binary tree adalah struktur data nonlinear berbentuk pohon di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Node paling atas disebut dengan root, dan node tanpa anak disebut dengan leaf. Struktur ini digunakan untuk mempresentasikan data secara hierarkis seperti pada struktur folder, ekspresi matematika, dan sistem pengambilan keputusan. Binary tree memungkinkan operasi seperti insert, search, dan delete, serta menjadi dasar bagi struktur data yang lebih kompleks seperti binary search tree atau yang biasa disebut BST dan heap. Pada di slide kedua, ada karakteristik binary tree. Setiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Terdapat satu root atau yang biasa disebut dengan simpul utama. Terdapat leaf root, yaitu node yang tidak memiliki anak. Data disusun secara hierarkis bukan linear dan bisa tumbuh tidak seimbang tergantung urutan inputannya. Untuk di slide selanjutnya ada manfaat binary tree. Mudah digunakan untuk pemrosesan struktur data yang kompleks secara terstruktur, dasar pengembangan struktur data, lanjutan seperti BST, AVL, dan heap, dan juga tree. Digunakan dalam pemrosesan ekspresi matematika, sistem komparsi sistem file, dan parsing bahasa pemrograman. Lanjutannya ada tujuan binary tree. Yang pertama ada memahami bagaimana data dapat disusun secara hierarkis. Yang kedua, mempelajari bagaimana node saling berhubungan dalam dua arah atau yang disebut kanan dan kiri, dan mampu melakukan operasi dasar seperti penambahan data atau insert, pencarian data atau search, dan penghapusan data atau yang disebut delete. Untuk di slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan binary tree. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya ada sederhana dan mudah dipahami. Dapat menyimpan data hierarkis secara fleksibel, menjadi dasar banyak algoritma penting, dan mendukung traversal seperti in order, pre-order, dan post-order. Untuk kekurangannya, tidak efisien untuk pencarian tanpa aturan nilai. Bisa menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan performa menjadi turun. Operasi insert dan delete kompleks tanpa aturan, tidak cocok untuk data yang butuh akses lebih cepat. Untuk selanjutnya, contoh penggunaan binary tree di dunia nyata. Yang pertama ada struktur direktori atau folder komputer. Folder utama sebagai root dan subfolder sebagai anak node. Yang kedua ada pohon ekspresi matematika, representasi ekspresi seperti dalam kurung A plus B tutup kurung dikali C. Yang ketiga ada penyimpanan data format XML atau JSON, struktur hierarki cocok untuk navigasi data kompleks. Oke, sebelum kita lanjut ke kesimpulan, saya akan sedikit melihatkan demonstrasi untuk kode program yang saya ketik pada bahasa Python. Untuk kode program yang sudah saya ketik seperti ini pada bahasa Python, yang pertama kita akan membuat kelas node yang mempresentasikan setiap simpul node dalam pohon dengan perintah node spasi node titik 2 def spasi underscore init underscore self spasi k titik 2 self titik k sama dengan k bertujuan untuk menyimpan data pada node. Yang kedua ada self dot left sama dengan node yang bertujuan untuk menyimpan simpul anak kiri. Yang ketiga ada self.write sama dengan none yang bertujuan menyimpan simpul anak kanan. Selanjutnya kita akan membuat perintah untuk membuat kelas binary tree-nya untuk menyimpan dan memanipulasikan pohon. Dengan perintah kelas spasi binary tree titik 2 def spasi underscore init underscore dalam kurung self titik 2 self dot root sama dengan none yang awalnya pohon tidak memiliki simpul atau kosong karena kita baru membuat perintahnya.
Lalu kita akan menambahkan fungsi insert untuk menambahkan not secara level order dengan perintah def spasi insert dalam kurung self, k, titik 2, jika pohon kosong buat not dengan buat not root baru dengan perintah if spasi not spasi self underscore if spasi not spasi self dot root titik 2 self spasi root sama dengan not dalam kurung k lalu beri retur. Jika pohon tidak kosong gunakan kue atau yang biasa disebut dengan antrian untuk level order transversal dengan perintah kue sama dengan dalam kurung self dot root. Lalu kita beri while dengan perintah while titik 2 temp sama dengan dot pop dalam kurung 0 yang bertujuan ambil not dari antrian. Jika anak kiri kosong tambahkan not baru di kiri dengan perintah if not temp dot leave titik 2 temp dot leave sama dengan not dalam kurung k lalu beri break dan tambahkan else titik 2 dot append dalam kurung temp dot leave jika tidak masukkan anak kiri ke antrian. Lalu kita mendeklarasikan untuk anak kanan. Jika anak kanan kosong tambahkan not baru di kanan dengan perintah if spasi not spasi temp dot right titik 2 temp dot right sama dengan not dalam kurung k lalu di break lalu diberi else titik 2 dot append dalam kurung temp dot right jika tidak masukkan anak kanan ke antrian. Lalu kita akan memberi fungsi search atau mencari nilai dalam tree dengan perintah div spasi search dalam kurung self, not, k titik 2 jika not kosong berarti tidak ditemukan dengan perintah if spasi not is known titik 2 return false. Lalu jika nilai pada not sama dengan yang dicari, maka perintahnya dengan if not dot k sama dengan k titik 2 return true. Lanjutkan pencarian ke anak kiri dan kanan secara rekursif dengan perintah return self dot search dalam kurung not dot leave, k or self dot search dalam kurung not dot right, k. Lalu kita akan menambahkan fungsi delete yang bertujuan untuk menghapus not berdasarkan nilai dengan perintah div spasi delete dalam kurung self, k titik 2 if not self dot root titik 2 diberi retur jika pohon kosong maka tidak bisa menghapus ya dan diberi sama dengan dalam kurung self dot root dan diberi k underscore not sama dengan none. Lalu mencari not yang ingin dihapus dan not terdalam atau less not dengan perintah while lalu temp sama dengan dot pop dalam kurung 0 lalu diberi if temp dot k dan sama dengan k titik 2 k underscore not sama dengan temp bertujuan not yang ingin dihapus. Lalu kita beri if lagi yaitu if temp dot leave sama dengan atau titik 2 dot append dalam kurung temp dot leave. Ini untuk anak pohon yang di kiri. Lalu kita akan menggunakan juga untuk anak pohon yang di kanan dengan perintah yang sama yaitu if temp dot right titik 2 dot append dalam kurung temp dot right. Lalu kita akan mendeklarasikan untuk ganti nilai not yang ingin dihapus dengan nilai not terdalam dengan perintah if k underscore not titik 2 x sama dengan temp dot k nilai dari not terdalam. Selanjutnya ada self dot underscore delete underscore depends dalam kurung temps ini bertujuan untuk menghapus not terdalam. Lalu ada k underscore not dot k sama dengan x yang bertujuan untuk mengganti nilai not yang ingin dihapus. Lalu di sini saya menambahkan fungsi delete div x atau menghapus not terdalam dengan perintah div spasi underscore delete underscore div x dalam kurung self, d underscore not titik 2 sama dengan dalam kurung self dot root. Lalu kita beri while yaitu while sama dengan atau titik 2 temp sama dengan dot pop dalam kurung 0. Jika not saat ini adalah not yang ingin dihapus maka perintahnya if temp is d underscore not sama dengan titik 2 temp sama dengan non lalu diberi return. Lalu kita cek untuk anak kirinya ini dengan perintah if temp dot leave sama dengan atau titik 2 if temp dot leave is d underscore not titik 2 temp dot leave sama dengan non diberi return lalu kita beri else titik 2 dot append dalam kurung temp dot leave. Untuk kita akan cek untuk anak-anaknya juga perintahnya sama yaitu if temp dot right titik 2 if time dot right is d underscore not titik 2 temp dot right sama dengan non lalu kita beri return dan kita beri else titik 2 append dalam kurung temp dot right. Lalu kita akan membuat objek binary tree-nya dengan sebutan bt. Lalu menambahkan elemen ke dalam tree yaitu kita akan tambahkan elemen dari 10 sampai 50 kita tambahkan 10 sampai 50 dengan perintah bt.insert 10, bt.insert 20 dan seterusnya sampai 50. Untuk mencari elemen tertentunya kita perintahkan dengan print kurung buka tanda petik apakah 30 ada di tree tanda petik lagi koma bt.search kurung buka lagi bt.root 30 kurung tutup maka outputnya adalah true karena di sini ada 30 karena di sini kita menginputkan 30 maka ada 30 dengan outputan true. Lalu kita print kembali apakah 100 ada di tree dengan perintah yang sama dengan bt.search dalam kurung bt.root 100 tutup kurung dengan outputan false karena kita tidak menginputkan nilai 100 di dalam bt.insert ini ya teman-teman. Lalu untuk menghapus elemen dengan perintah bt delete dalam kurung ini 20. Ini maksudnya 20 itu adalah elemen yang di sini. Maksudnya 20 adalah elemen yang di sini dengan perintah buka kurung tanda petik apakah 20 masih ada. Setelah dihapus lalu di koma bt search kurung buka bt.root 20 tutup kurung terus habis itu kita outputkan false. Oke, gitu ya teman-teman dan outputnya seperti ini. Apakah 30 ada di tree? Tentu saja ada. Sesuai ya, tentu saja ada. Apakah 100 ada di tree? Jawabannya false atau tidak? Sesuai dengan ini, jadi di sini juga tidak ada. Apakah 20 masih ada setelah dihapus? Berarti jawabannya false karena 20 sudah dihapus.
Kumpulannya yaitu binary tree adalah struktur data yang menyusun informasi secara hierarkis, di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak. Struktur ini fleksibel dan mendasar berbagai bentuk pohon lainnya seperti BST dan AVL. Dengan memahami binary tree, kita dapat membangun sistem pencarian, penyimpanan, dan pengambilan data yang efisien di berbagai aplikasi dalam dunia nyata. Sekian presentasi tugas yang saya buat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.